Kekayaan intelektual memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk-produk yang dilindungi hak kekayaan intelektual memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan juga dapat dihargai lebih mahal. Selain itu, kekayaan intelektual juga dapat menarik investasi asing dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Pada era globalisasi dan digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual itu semakin penting. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut para pencipta dan pelaku usaha untuk melindungi hasil karya mereka, baik dari pembajakan maupun pelanggaran hak cipta. Nah, bagaimana sebaiknya perlindungan kekayaan intelektual dilakukan? Final Notes akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya. Hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas karya cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Hak kekayaan intelektual berperan sebagai fondasi yang kokoh dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Melalui perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, negara dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang positif, meningkatkan daya saing produk domestik, serta memperkaya hasanah intelektual bangsa. Lewat tahun tematik indikasi geografis 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mendorong sejumlah program strategis seperti menggelar Forum Nasional Indikasi Geografis hingga mencanangkan indikasi geografis ke dalam marketplace untuk mendorong promosi dan komersialisasi produk di sejumlah wilayah. Lewat tahun tematik indikasi geografis ini, diharapkan dapat memberi dampak signifikan dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, hingga melestarikan budaya lokal. Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat produktif bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, berbagai inovasi dan digitalisasi layanan itu telah dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual. Nah, sejalan dengan penetapan tahun 2024 sebagai tahun tematiknya indikasi geografis, DJKI berhasil mendorong pendaftaran produk-produk lokal sesuai dengan indikasi geografis. Nah, untuk mengetahui lebih banyak mengenai capaian kinerja dan juga keberhasilan DJKI, saya sudah ditemani Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum, Bapak Razilo. Pak Razilo, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Terima kasih. Ya, sehat saja kan? Alhamdulillah. Kita terakhir tuh bertemu lebih dari 1 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Tapi ini batiknya bagus sekali nih Pak Ya, Razilo. Ini bisa cerita sedikit, ini dari mana ya? Ini batik dari Bengkulu, disebutnya batik Besurat. Ini juga termasuk ke intelektual, mereka sudah daftarkan. Udah daftarkan Sudah ya? didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan, saya nggak berani pakai juga lah. Masa berada di kekayaan intelektual tapi pakai sesuatu yang belum ada keintelektualnya, kita dorong. Jadi ini ada yang punya mereknya itu, ada dari bukan merek bahasanya dia. Dia adalah indikasi geografis atau kategorinya nanti kekayaan intelektual komunal. Udah ada. Sudah ada ya? Sudah, dari komunitas di Bengkulu. Bengkulu ini yang seperti di komunitas Bengkulu ini banyak orang yang mendaftarkan misalnya batik-batik seperti ini kan? Dari seluruh Indonesia, macam-macam. Ya, karena kalau kita bicara indikasi geografis, itu ada 3 sumber utamanya. Yang pertama dia dari sumber daya alam, ada perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan macam-macam. Kemudian yang kedua dari kerajinan tangan. Ini bisa masuk jadi kerajinan, mereka menghasilkannya berdasarkan kerajinan ini kan itu mengukir-ngukir atau melukis daripada. Jadi ada kekhasannya di daerah. Betul. Ngomong-ngomong ini kan indikasi geografis ini tema kan ya? Yang diusung. Kenapa? Dan kira-kira apa dampaknya setelah tema ini betul-betul diusung, diimplementasikan dan terhadap
ya kekayaan intelektual itu sendiri? Ya, baik Mbak Desi. Jadi karena rejim KI itu terlalu luas. Ada hak cipta, ada paten, ada merek, ada desain industri, ada indikasi geografis, ada kekayaan intelektual komunal. Maka DJKI mengambil satu kebijakan, setiap tahun kita ambil satu rejim KI untuk kita berikan effort yang lebih, mensosialisasikan lebih, mengedukasi masyarakat lebih. Oke. Di tahun pas kita ketemu waktu itu di sini, 2023, itu tahunnya tahun merek. Tahun merek, ya. Jadi itu brand, itu kayak kita misalnya CNN Indonesia. Benar. Salah gitu. satu program kita waktu itu adalah termasuk diantaranya adalah One Village, One Brand. Nah ini 2024, itu kita jadikan sebagai tahun tematik indikasi geografis. Sepanjang tahun ini banyak sekali program yang kita lakukan dengan berbagai macam keberhasilan. Kalau Mbak Desi nanti mau tahu, saya akan kasih penjelasan. Tapi kalau nggak mau tahu juga, nggak apa-apa. Nggak, saya ingin tahu, karena kan kekayaan intelektual, ada paten, ada merek, ada brand. Nah sekarang ada inilah komunitas, intelektual komunal. Persisnya definisinya indikasi geografis, kenapa diperlukan, dan di mana saja diimplementasikannya. Baik, Mbak Desi. Indikasi geografis itu salah satu rejim KI. Dia kalau diberi definisi secara sederhana, dia adalah tanda yang menunjukkan asal dari produk atau komoditasnya. Ya. Orisinnya makanya. Ya, betul. Orisin dari mana. Jadi tanda dia. Yang biasanya dia diberi nama dua. Nama komoditasnya, nama produknya, dan daerah asalnya. Contoh misalnya kopi Gayo. Itu berarti produknya adalah kopi, asalnya dari Gayo. Kayu manis Kerinci. Ya, ini belum lama kita beri indikasi geografis. Produknya, komoditasnya adalah kayu manis, asalnya dari Kerinci. Dan itu sangat khas, kayu manis itu tidak bisa ditanam di tempat lain. Atau seperti ini, batik Bengkulu. Batik Bengkulu, ya. Ada lagi kain tenun ikat Sika. Itu adalah tenun ikat yang berasal dari Kabupaten Sika di NTT. Jadi di situ ada nama daerah di mana produk itu berasal. Benar, itulah yang disebut indikasi geografis. Kenapa penting untuk? Wow, sangat penting sekali. Kenapa? Dan siapa yang boleh menggunakan nama asal ini? Siapa yang boleh menggunakan asal yang penting sekali. Baik, yang boleh menggunakan nama ini adalah mereka punya komunitas. Disebutnya adalah Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis. Jadi ada masyarakatnya? Ada masyarakatnya. Ada berapa di Indonesia masyarakat? Oh, banyak sekali. Yang sudah terdaftar sampai saat ini ada 182. Ya, dari Indonesia sendiri ada 167, 15-nya dari luar. Berarti ada 167 komunitas di seluruh masyarakat Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan itu harus berkembang lebih banyak lagi. Iya, tidak bisa banyak. Apalagi di Indonesia kan betul, begitu besar. Secara keseluruhan yang mereka sudah daftar semuanya telah 360 sekian. Jadi berarti akan ada 360 masyarakat yang memiliki indikasi geografis. Dan ke depannya masih kita dorong untuk terus-menerus ada. Nah, ini yang 167 ini mereka sudah berapa lama mendaftar? Dan ini, mulai dari 2000-an sekian. Jadi ini sesuatu yang baru ya? Inisiatif yang baru ya? Inisiatif yang baru. Di tahun ini kita berikan 44. Tahun ini. Di 2024 itu ada 44 yang kita terbitkan. Termasuk salah satu di antaranya itu adalah kopi Bantaeng dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi apa yang membedakan tahun ini indikasi geografis dengan effort-effort sebelumnya, dan kenapa kok bisa tahun ini tuh banyak sekali jumlah masyarakat yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan, baik. Pasti ada upaya yang kita lakukan. Tapi sebelum ke sana saya ingin memberikan penjelasan bahwa indikasi geografis itu diberikan kepada suatu produk atau komoditas karena 3 hal. Reputasi, kualitas, dan karakteristik. Karena dia sudah punya reputasi, sudah dikenal sebenarnya, tapi perlu diekspos, dipromosi lebih lagi. Yang kedua adalah kualitasnya. Kualitasnya pasti stabil sepanjang masa, ya, karena dia memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan ada pengaruh intervensi manusia. Kemudian punya karakteristik tersendiri. Nah, 3 hal ini yang kemudian menyebabkan satu produk atau komoditas baru dikatakan dia bisa diberikan hak indikasi geografis. Kalau 3 hal ini ada. Iya, jadi dari 160
7 yang kita miliki tadi itu, ini udah memenuhi semua Sudah syarat betul. ini. Nah, biasanya untuk mendapatkan reputasi dan kualitas sekarang berarti kan sudah cukup lama terdiri ya Betul, kelompok ini. betul, betul. Coba mungkin ada contoh best practice, jadi kelompok yang Oke. memiliki Betul, reputasi, kualitas dan Ya, juga sebenarnya karakter contoh tadi, ini. semua contohnya sertifikat tadi itu adalah dia. Misalnya kopi Kintamani di Bali. Ya. Itu ada satu kawasan namanya adalah Kintamani. Di Bali. Di Bali. Satu kecamatan atau satu kecamatan lebih. Mereka punya petani kopi ini sekian banyak. Mereka berkumpul disebut Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis. Mereka sudah berapa lama berkumpul? Kalau nggak salah itu mereka 2015 apa Oke, 2010. jadi sudah 10 tahun lah ya. Sudah relatif lebih lama ya. Dan itu adalah indikasi geografis pertama yang kita beri. Ya. Kemudian mereka mendaftarkan ke kita itu melalui beberapa tahapan. Tahapan awal mereka siapkan dokumen Ya. untuk mendeskripsikan dari kopi ini. Kopi ini tumbuh pada ketinggian berapa pH tanahnya, dan macam-macam. Itu mereka harus jelaskan. Ya, jadi ada ininya persyaratan. Ada persyaratan. Kita break sebentar ya, tapi percakapan ini masih lumayan cukup panjang. Oke. Jadi mungkin caranya mendaftar, siapa-siapa Oke, saja yang oke, boleh oke. mendaftar, Baik, makasih. dan juga mungkin fasilitasi yang dilakukan Ya, oleh oke. DJKI itu Ya. apa-apa saja. Tetaplah bersama kami. Final Notes akan segera kembali. Anda bersama Final Notes with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Insinyur Razilu. Pak Razilu, ini kalau kita bicara mengenai kekayaan intelektual, sebenarnya negara yang sukses itu biasanya memiliki paten, brand kekayaan intelektual yang paling tinggi ya, karena ini adalah cerminan dari inovasinya, betul. tapi juga di situ dari pertumbuhan ekonominya, karena ini kan semua menciptakan ekonomi, apalagi khususnya dengan basis UMKM itu kita penting sekali di Indonesia. Nah, indikasi geografis tadi kita bercerita mengenai tema proses pendaftarannya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Jadi harus ada kelompok masyarakatnya, mereka harus membuktikan memiliki reputasi. Ya, nanti saya cerita gimana prosesnya. Baik, kemudian setelah mereka mempersiapkan dokumen, dia akan lakukan filing ke kita. Ini secara online atau secara bagaimana? online? Bisa. Ya, bisa secara online. Kita mengajukan filing ke kita, kemudian kita periksa dokumennya, semua persyaratan dipenuhi, nanti kita akan umumkan publikasi untuk memberitahu kepada masyarakat. Ya, selepas itu nanti dilakukan pemeriksaan substantif. Jadi teman-teman dari DJKI harus ke lokasi. Ke lokasi, teman-teman dari KI dan ahlinya, ahli kopi, ahli macam-macam tadi yang ada. Mereka akan turun ke lapangan untuk memeriksa. Setelah kemudian diverifikasi seluruhnya sesuai dengan dokumen yang mereka sampaikan, kita katakan oke, kita terbitkan sertifikat. Nah, seperti itulah prosesnya. Kemudian selepas itu mereka akan melakukan upaya untuk pemasaran, komersialisasi. Ya gitu, kurang lebih proses yang akan dilakukan. Nah, sepanjang tahun 2024, upaya yang kita lakukan untuk lebih memperkenalkan indikasi geografis di Indonesia dan juga di internasional, ada beberapa program yang kita buat. Apa saja? Yang pertama adalah Forum Indikasi Geografis Nasional. Itu dihadiri kurang lebih 600-an orang, dan masyarakat MPIG-nya 138 yang hadir. Jadi cukup banyak yang hadir, ya 138. Kemudian yang kedua, kita menampilkan 135 produk indikasi geografis Indonesia di namanya lah General Assembly, sidang umum di World Intellectual Property Organization di Jenewa. Itu dihadiri kurang lebih 200 negara yang hadir dalam sidang itu. Kita pamerkan di paparan, jadi orang-orang melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian kita membuat juga kegiatan GI Go to Marketplace. Karena sekarang tidak bisa pemasaran itu dilakukan tanpa menggunakan digital, online. Ya, marketplace biasanya sekarang semua online. Kan? Online. Nah, itu di tahun kemarin itu kita adakan di 6 wilayah indikasi geografis terdaftar, ada di Sulawesi Selatan, kemudian ada di Jawa Tengah dan tempat lainnya, dengan 18 toko online yang ikut terlibat di dalamnya untuk memasarkan ini. Nah, untuk
edukasi masyarakat itu sendiri bahwa ini ada loh sebenarnya yang namanya ya, Indikasi indikasi geografis. geografis dan ini akan menguntungkan bila ya kelompok itu mereka mendaftarkannya sehingga benefitnya bla bla. Ini apa upaya-upaya yang dilakukan sehingga sampai sepanjang tahun 2024 ini ada 44 kan yang Ya, yang diberikan. 44 yang diterbitkan ya, tapi yang daftar 55. Jadi yang kita terbitkan itu 44 sertifikat. Itu berarti bukan permohonan tahun ini sebenarnya 44 Ya, dari itu. tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Yang kita terima tahun ini 55. Itu pun kenaikannya dibandingkan dengan 2023 itu 160%. Jadi sosialisasi ini cukup efektif ya, Ya benar, cukup efektif. Kita mulai dari kelompoknya itu dulu ya, taruh untuk yang best practice. Tadi salah satu ya kopi Kintamani atau ini kelompok apa batik Bengkulu atau bersurai ini. Profil suatu kelompok ini biasanya itu seperti apa, berapa banyak, dan bagaimana mereka tuh tahu bahwa ini penting loh kita mendaftarkannya dalam indikasi geografis. Ya, jadi kita itu sebenarnya juga punya perpanjangan tangan di daerah. Namanya adalah kantor wilayah hukum. Dulu sebelumnya adalah kantor wilayah hukum dan HAM. Ya, ada satu divisi namanya divisi Yankum yang menangani urusan kekayaan intelektual ini. Mereka kemudian melakukan pendekatan dengan masyarakat di sana. Bahkan kita kasih target mereka. Setiap kantor wilayah itu harus mengajukan satu permohonan indikasi geografis ke kita. Jadi mereka provokasi di sana. Mereka bekerja sama dengan Pemda setempat. Satu wilayah. Satu wilayah itu satu provinsi sebenarnya. Minimal harus ada. Iya, betul. Kita kasih target mereka seperti itu. Kasih target setiap provinsi, setiap wilayah bahasanya atau dalam provinsi. 1 tahun. Dalam 1 tahun minimal 1. Ya, nah itu mereka kemudian melakukan berbagai macam upaya. Dia identifikasi kira-kira produk komoditas apa saja di daerah Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau di Sumatera yang memungkinkan ini dia disebut indikasi geografis. Ya, dan kelompok ini biasanya mereka sudah terbentuk dalam koperasi atau apa? Belum. Ya nanti habis itu kemudian baru bertemu itu kan ini mereka sebenarnya petani yang biasa saja dulu ini, komunitas biasa. Jadi siapa-siapa? Coba contohnya yang dari tadi kopi. Itu komunitas kopi Bali, itu namanya lah masyarakat pelindung indikasi geografis kopi Kintamani. Mereka menjual produknya di mana-mana saja selama betul. ini. Tadi kita kemudian edukasi mereka supaya dijual di marketplace. Ya, jangan hanya di tempatnya sendiri. Itu sebenarnya kayak di Bandara Bali itu pasti dijual kopi ini di berbagai macam, bahkan bukan cuma di sini, Mbak Desi. Itu diekspor ke luar negeri. Iya, itu kayak kopi Gayo itu diekspor sampai ke Eropa. Memang apalagi kopi kita kan terkenal ya di kopi ini banyak dan variasi dari banyak varietasnya. Sebenarnya dari indikasi geografis ini produk-produk yang ada khususnya di Indonesia apa saja selain kopi? Selain yang kopi. paling banyak 10 besar lah kopi yang kalau 10 besar nanti saya sebut satu-satu ya, tapi saya tidak persis tahu urutannya. Oke. Kopi jelas satu. Beras. Ya. Kemudian kain tenun. Ini adalah 3 terbesar. Ya. Kemudian lain-lainnya ada kerajinan, ya. Tapi batik juga, batik termasuk kategori yang besar, ya. Yang lain-lainnya tidak terlalu besar. Kopi itu sendiri 56 dari seluruh total tadi. Ya, karena hampir seluruh semua Indonesia daerah itu ada kopi. Ada kopi yang khas di wilayah masing-masing itu. Itu 56 sendiri dari total yang tadi. Ada yang sudah terdaftar berapa? 160 kopi. Yang khusus untuk kopi. 56. Oh, 56 sudah terdaftar. Sudah dikasih indikasi geografis. Sudah terdaftar disebutnya. Jadi yang kalau beras dari beras ada berbagai macam. Kopi beras beras dari Kalimantan Timur, saya lupa namanya, tapi itu adalah beras Adan Krayan. Itu juga dijual di Brunei Darussalam, dijual di Malaysia, kan mereka perbatasan. Ya, itu beras ya. Kemudian kalau kain banyak sekali, kain tenun ikat sika tadi, itu diekspor juga ke luar negeri. Nah kan banyak sekali biasanya UMKM yang mereka memang memproduksi dalam skala kecil dan lain sebagainya. Tapi ini kan satu ada reputasi. Betul. Membuat dia reputasi. Terkenal. Juga mengecek ya bahwa ini mereka memiliki reputasi itu apa indikatornya bahwa mereka reputasinya itu bagus selama ini sehingga layak untuk diberikan sertifikat indikasi. Kan sebenarnya memang kopi ini kan bukan baru ya. Artinya bukan baru lahir ketika itu, mereka tapi kan sudah banyak yang memproduksinya. Mereka sudah turun-temurun. Jadi mereka sebenarnya memang sudah terreputasi juga, sudah memperkenalkan diri, sudah tahu ini ada kopi. Hanya belum kita verifikasi
untuk dilayak dikatakan dia adalah sebagai indikasi geografis. Sebenarnya sudah punya reputasi karena Tapi memang jadi sudah apa yang dicek? Apa yang dilihat? Apakah metodenya, cara Wah, mereka menanam dan cakupan lingkup pasar yang mereka bisa beli itu namanya reputasi kan. Ya. Kalau kualitasnya ya kandungan yang ada di dalamnya sama karakteristiknya. Tapi kalau reputasi itu aja jangkauan wilayah yang mereka bisa jangkau. Nah itu mereka pasti akan jelaskan seperti itu. Nah kalau kualitasnya itu akan dicek apakah memang kualitasnya selama bertahun-tahun itu memang tetap sama atau tidak. Nah itu kan yang ngecek kan harus paham ini kan ahlinya, Mbak. kualitas kopi. Betul, ahlinya. Ya. Ada, jadi bekerja sama dengan Ya, kita bernama ahli. tim ahli indikasi geografis. Namanya kita punya tim ahli indikasi geografis. Tapi sebelum itu mereka pasti jelaskan di dokumen. Jadi sebenarnya adalah kita bandingkan apa yang dia jelaskan di dalam dokumen dengan keadaan yang sesungguhnya. Supaya mereka bisa Biasanya matching nggak? Matching. Kalau nggak matching kita nggak kasih, Mbak. Pasti matching ya. Jadi sebenarnya ini ya izin. Rata-rata kayak intelektual itu sebenarnya lah kita bandingkan dengan apa yang sudah ada. Apakah dia mirip, sama atau enggak. Tapi kalau indikasi geografis ini membandingkan dengan dokumen dia dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau paten itu dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya sudah ada. Apakah dia tiru atau enggak. Kalau merek membandingkan dengan merek yang sebelumnya sudah ada, apakah ada atau enggak. Tapi kalau indikasi geografis tidak dibandingkan dengan yang lain-lain karena dia memang khusus di sini, dia dibandingkan dengan apa yang diceritakan di dalam dokumen dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah itu ada ahlinya, namanya tim ahli indikasi geografis. Iya, ada berapa orang ini di tim ahli? 15 orang. 15 orang. Iya, tapi kita akan kembangkan lebih banyak lagi ke depannya. Karena undang-undangnya menyebutnya cuma 15. Hanya 15 orang. Itu latar belakangnya dari mana itu Ada biasanya? yang dari IPB. Ya, karena mereka harus ahli-ahli di kopi, ada yang dari pertanian sendiri. Tapi kalau tenun misalnya itu kan harus paham kan Ya, mengenai. benar, mereka harus memahami hal itu. Cuma ini sebenarnya tidak terlalu susah karena tadi kita akan bandingkan apa yang dijelaskan dengan apa yang ada di dengan lapangan. apa yang di lapangan. Ya, menarik gitu. Ini harus kita lihat ini bagaimana cara tim Boleh. ahli Indikasi geografinya sendiri. Sebenarnya itu mungkin bekerja, di ya. backline-nya di sini mereka pasti ada mereka lagi ke lapangan itu seperti apa akan kelihatan juga ya nanti kita mungkin pemirsa sudah lihat tadi bagaimana mereka lagi kunjungan ke lapangan melihat. Nah ya ini menarik karena sesuatu yang saya saja tidak tahu ya ternyata Ya, ada tim ahlinya itu sendiri. Kita masih akan segera kembali setelah yang berikut ini. Fanil dan masih bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum ya. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM ya, Pak Razilu ya. Dan ini tahun indikasi geografis. Mungkin kalau kita lihat di belakang ini ada contoh-contoh dari beberapa produk yang sudah didapatkan label ya indikasi geografis. Ini logonya ini saya lihat ya ada daunnya lingkaran. ya, ada lingkaran. Ya, merah putih. Dan ini logo perlu dan boleh dicantumkan kalau sudah tersertifikasi. Iya kan, benar. Iya. Itulah yang membedakan. Ini misalnya nih dari Lasem Handwritten Batik. Jadi ada karakteristiknya itu sendiri dan lain sebagainya. Tahun ini 44 yang sudah mendapatkan sertifikasi. Iya, betul. Ya. Biasanya proses untuk mendapatkan ini berapa lama dan ada biayanya nggak dan berapa lama mereka bisa berhak mencantumkan label itu? Jadi gini, tadi sebenarnya yang bukan yang paling krusial yang mereka harus persiapkan secara matang lebih dulu adalah dokumennya. Dokumennya itu. Ya, dokumennya itu. Kalau dokumennya ini matang, artinya lengkap, komplit dan segalanya, proses berikutnya tidak terlalu rumit. Ya, maksudnya tidak terlalu. Tapi dokumen itu sesuatu yang contohnya seperti apa dokumennya dan dokumen apakah ini mereka isian atau isian ini? Dia ceritakan, dia deskripsikan ini kopi. Kopi ini tumbuh pada ketinggian berapa pH-nya, pH tanahnya berapa, suhunya berapa, macam-macam harus diceritakan. Dan itu mereka yang harus lakukan atau biasanya ada dibantu oleh dibantu ahlinya? Sama akademisi pasti. Mereka kalau sendiri nggak bisa, namanya petani mereka nggak ngerti ini. Makanya peran akademisi juga menjadi penting. Peran Pemda menjadi penting. Jadi sebagai fasilitatornya. Sebagai fasilitator mereka. Jadi Pemda juga kita minta supaya mereka membantu dalam segala hal terkait dengan hal ini. Mulai dari proses awal sampai dengan komersialisasi nanti kita minta supaya Pemda juga ikut membantu
mereka. Iya, nah Iya. biasanya proses ini berapa lama untuk membuatnya dan Selesai. ya. Sebenarnya tidak terlalu lama. Ya. Yang Kalau penting mereka dokumentasinya itu sudah. Iya benar. Habis itu kemudian kita umumkan 2 bulan. Selesai itu kita periksa. Ada yang di bawah 1 tahun bisa. Dan periksa langsung tadi kan di Iya, lapangan. mereka kan. turun ke lapangan. Ya, kalau udah mereka pulang, kemudian biasanya mereka nanti akan diskusi secara panel dari timnya ini. Setelah mereka pulang dari lapangan, dia akan panel. Kemudian mereka putuskan. Ini Itu dikatakan dari ke suruh lapangan measure. sampai keluar sertifikat biasanya berapa lama Lama, prosesnya? bisa 1 tahun. Bisa kurang 1 tahun. Iya, atau Enggak kurang dari selama 1 tahun. paten kan atau Enggak jadi terlalu 1 lama. tahun Iya. bisa dan mereka bisa menggunakan Iya, itu. ada juga yang bisa lebih. Kalau tadi dokumennya nggak lengkap-lengkap. Karena ketika persyaratannya tidak lengkap, ini akan menjadi persoalan hukum. Jadi kita surati dulu supaya seluruh persyaratan itu dipenuhi. Baik persyaratan administratif, kelengkapan surat menyurat dan macam-macam, termasuk mengenai deskripsi daripada Iya, dan ini. harus akurat ya. Betul, nanti tapi fundingnya. masyarakat nggak perlu terlalu khawatir dengan hal itu. Itu karena dibantu oleh Pemda dan dibantu oleh tim ahlinya Ya, sendiri. dan ini bagian dari sosialisasi yang Iya, dilakukan benar. oleh DJKI. Tapi ada biaya yang harus Ada, dibayar. tidak terlalu mahal. Dan itu Berapa biayanya itu untuk transparan. Di biayanya ada di biaya tarif, dan itu kita taruh secara transparan. Jadi seluruh biaya itu transparan. Nggak akan lebih dari biaya itu yang mereka bayarkan. Rata-rata berapa misalnya untuk ini? Sika, ikat, weaving. Sama seluruhnya, Bu. Sama. Ya. Kopi, kemudian rempah-rempah lainnya, batik, sama saja. Saya lupa 600.000 atau 1 juta sekian. Ini untuk mendapatkan sertifikatnya Iya, betul, dan bisa betul. digunakan berapa lama biasanya sebelum itu ya. diverifikasi Memang lagi. Mbak Des ini orangnya cerdas ya. Saya mau cerita mengenai berapa lama. Jadi seluruh rejim KI itu memang punya masa perlindungan. Misalnya hak cipta. Hak cipta itu perlindungannya adalah seumur hidup tambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Tapi kalau hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan itu jangka waktunya 50 tahun. Lebih pendek ya. Lebih pendek. Kalau merek itu jangka waktunya 10 tahun tapi bisa diperpanjang lagi. Jadi CNN ini masa perlindungannya 10 tahun. Harus dicek kapan harus melakukan perpanjangan supaya masih dianggap live terus-menerus merek dia. Ya. Kalau paten ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Habis itu jadi public domain. Kalau kekayaan intelektual komunal juga tanpa batas, ya. Kalau dia indikasi geografis, selama 3 hal tadi, reputasi, karakteristik dan kualitas masih dijaga, maka selamanya dia memiliki. Tapi berarti masa kan perlindungan. harus ada ya verifikasi, monitoring terus Ada, menerus namanya di nanti lapangan. pengawasan. Nanti setelah diberi ini 2 tahun kemudian ada pengawasan lagi namanya. Tim ahli ini akan turun melakukan pengawasan untuk melihat apakah masih stabil, masih konsisten. 3 hal tadi. Nah, untuk tahun ini kan ada 44 ini yang dikasih sertifikat tapi ya. sebenarnya berapa jumlah ini kan tahun lalu ya, Ya, benar. hasil dari pendaftaran tahun lalu. Ya, Mungkin betul. tahun depan kan ada beda lagi Betul, ya. betul. Ada target sendiri untuk tahun 2025 berapa? Yang dari Untuk indikasi indikasi geografis, saya sudah kasih tahu sama mereka tadi, baru saya kasih tahu, tidak boleh kurang dari 55. Boleh kurang dari 50. Tidak boleh kurang. Nah, biasanya yang mendaftar itu berapa kelompok ini? Banyak. Banyak ya. Iya, banyak dari seluruh Indonesia, tapi komunitas-komunitas tadi. Jadi pendaftarannya sebenarnya ada 2. Bisa didaftarkan oleh masyarakat MPG-nya sendiri atau oleh Pemdanya. Dari 44 ini berapa yang mereka mendaftarkan gitu? Oleh sendiri. Banyak. Jadi berarti banyak yang nggak lolos kan? Enggak, itu relatif lolos semua. Paling hanya 1-2 yang tidak lolos. Oh, gitu. Yang tidak Jadi lolos itu karena kita sudah kirimi surat berulang-ulang, persyaratannya tidak dipenuhi sama dia. Kan nanti beresiko. Ya, tapi selama persyaratannya dipenuhi, itu pasti tetap akan bisa diberi. Nah, keuntungan nanti kalau sudah dapat label ini, dan ini kan sudah berjalan cukup lama kan programnya, itu terasa nggak dari perekonomiannya mereka dan juga barangnya laku dipasarkan dan juga dampaknya terhadap komunitas itu secara ekonomi lah. Iya, pasti nilainya dari sisi perekonomian. Pertama saya mau katakan bahwa setelah mereka mendapatkan indikasi geografis, maka mereka memiliki nilai tambah dari tanpa mau memperoleh indikasi geografis. Misalnya kopi, itu mungkin jualannya tanpa indikasi geografis harganya 200.000. Setelah dapat indikasi geografis, itu dari Bantaeng kemarin, itu dia bilang kami naik
750.000, bahkan pernah dijual 1,5 juta. Oh, jadi bisa 3 kali lipat ya? 3 kali lipat, 10 kali lipat Coba bisa apa jadi. best practice yang lainnya selain kopi lah, apa yang bisa dibangga-banggakan lah ini? Wih, dibangga-banggakan semua ini, lada muntok. Itu juga naik sekian kali lipat. Iya, garam Amet di Bali, bahkan mereka bikin festival garam Amet untuk mengundang wisatawan sekaligus. Karena indikasi geografi ini sebenarnya bisa mengundang wisatawan sekaligus, ya, daya tarik, ya, buat wisatawan. Di Bali itu di garam Amet itu ada festival garam Amet. Itu garam Amet juga naik harganya dari 40.000 kalau nggak salah menjadi 120.000 sekian. Kenapa? Kenapa bisa begitu meningkat ya? Harganya? Iya, harganya, tapi juga inilah yang membedakan, padahal ini kan hanya satu. Sebenarnya contoh sederhananya kayak gini, ya, itu mungkin terlalu jauh. Saya kasih contoh sederhana, Mbak Desi. Mbak Desi kalau jual air di sebuah botol yang nggak ada mereknya, kira-kira harganya berapa? Ya, tapi coba ganti. Ya mungkin orang juga nggak mau beli ya karena ini. Apalagi itu mungkin nggak akan beli. Tapi coba kemudian Mbak Desi taruhin merek, ya, mereknya. Karena kita di CNN misalnya, mereknya adalah CNN. Itu bisa jadi 1.000 satu botol. Iya, tapi kan 10.000 satu botol. ini produk-produk ini kan sudah dijual, sudah punya reputasi dan sudah punya istilahnya kemasannya, packagingnya. Belum ada, sebelum didapatkan di lokasi grafis. Oh, jadi belum ada. Jadi belum ini ada. semua... Mereka jual kopi biasa, mereka jual kayu manis biasa. Setelah dapat ini baru di packaging, baru dikemas sedemikian rupa, kemudian baru dikasih label ini. Itu yang membuat mahal, itu karena labelnya ini. Nah, karena labelnya itu. Jadi ada aspek nilai tambahnya itu dari komersialisasikan sesuatu yang selama ini karena mungkin jual mentahnya saja. Betul, contoh sederhananya sebenarnya sepatu aja ya. Kalau kita jual sepatu biasa, tapi dikasih merek CNN, kira-kira lebih mahal nggak? Ya nggak tahu ya kalau sepatu ya. Kurang lebih gitulah analoginya. Jadi, iya, memang karena brand it is everything ya. Betul. Karena di situ ada kepercayaan, yaitu ada kualitas, ada reputasi. Jadi karena sudah diperiksa sama tim ahlinya bahwa ini reputasinya ada, kemudian kualitasnya tetap terjamin, karakteristiknya ini yang membuat harganya itu naik. Nah, ini edukasi yang kita berikan. Makanya penting kalau kita memiliki produk itu ya harus didaftarkan. Harus didaftarkan. Apalagi sebelum orang lain ambil. Kita istirahat sebentar. Oke, baik. Dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Final Notes. Kembali bersama Final Notes with Desi Anwar, ditemani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum, Razilo. Pak Razilo, aduh, ini passionate sekali nih saya lihat kalau kita bicara. Jadi suatu topik yang kalau kita diskusikan itu ternyata kan sangat menarik. Menarik, karena kalau menarik. Kita lihat ya di ruangan ini, di apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu, semua itu ada yang menciptakan ya, karena ini benda-benda ini ada manusianya, ada perusahaannya atau mungkin dalam indikasi geografis itu ada masyarakatnya yang menciptakannya. Tapi yang membedakannya itu diberi cap ya, dapatnya. Nah, label. Ini menjadi ranah yang di bawah Pak Razilo. Gimana? Selain indikasi geografis, ini kan masih banyak pencapaian lain. Iya, itu yang saya mau cerita. Jadi sepanjang tahun 2024 ini, kita memiliki kenaikan dari seluruh rejim kekayaan intelektual. Iya. Seluruhnya. Ya. Dari brand, paten. Iya, saya mau cerita. Ya. Kita terima permohonan hak cipta sampai dengan 30 November ini 150 ribuan. Wow. Tahun-tahun sebelumnya berapa? 140 sekian, 148. Naik pokoknya intinya naik ya. Dan trennya itu memang trennya naik terus ya. Kemudian untuk merek kita terima per 30 November itu sudah 130 ribuan sekian. Dan ini dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk paten yang kita terima 13 ribuan sekian. Desain industri 6.800-an sekian yang kita terima. Totalnya yang kita terima di tahun 2000 sampai dengan 30 November ini adalah 302.000 sekian. 302.000. Wow. Ya. Di sepanjang tahun 2023 itu kita terima hanya 298.000. Dan ini diproses satu persatu. Diproses. Yang kita proses, yang kita sudah proses selesai itu
hampir 280 ribuan sekian yang kita sudah selesaikan di tahun 2024. Tapi pastinya adalah sebagian yang ada dari tahun-tahun 2023, 2022. Kan ketika mereka daftar tidak langsung diproses. Lain hanya dengan hak cipta. Kalau hak cipta, Mbak Desi daftar hari ini, bukan hari ini. Sekarang kita duduk di sini, sudah selesai proses di submit, 3 menit kemudian Mbak Desi sudah bisa cetak sendiri surat pencatatan ciptanya. 3 menit kemudian. Ya. Jadi seperti itulah kurang lebih yang kita bisa katakan bahwa kita memberikan layanan itu sangat luar biasa. Dan SDM-nya cukup untuk itu dari. Sebenarnya untuk SDM hak cipta kita tidak perlu terlalu banyak butuh. Karena semua online. Iya, karena sudah online dan juga pemeriksaannya tidak terlalu berat. Ya, merek kita perlu tambah juga. Tapi saya ingin jelaskan sebenarnya di tahun 2000 karena tinggal satu segmen lagi di 2025 nanti. Itu tahun tematiknya adalah hak cipta dan desain industri. Kenapa dipilih gitu? Kita akan memberikan perhatian khusus kepada hak cipta dan desain industri. Dengan tema besarnya adalah majukan Indonesia dengan kreativitas dan inovasi anak bangsa yang terlindungi di era digital. Ada banyak program yang akan kita buat. Ada pencanangan kawasan karya cipta. Pencanangan kawasan desain industri. Ada bulan edukasi hak cipta, pekan edukasi indikasi geografis. Ada DJKI Goes to Kampus, Litbang, pesantren, industri, BRIDA, dan macam-macam. Dan kita akan memproses permohonan yang berasal dari UMKM. Itu akan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, karena menggunakan teknologi iya, juga. Betul. Dan itu adalah menunjukkan keberpihakan kita juga kepada UMKM. Karena Pak Prabowo akan lebih perhatian. Sebenarnya di eranya juga Kabinet Merah Putih kita berikan perhatian. Di Kabinet Indonesia Maju. Ini di Kabinet Merah Putih kita berikan perhatian lebih. Bahkan 8 asta cita itu kita terjemahkan satu persatu dalam program DJKI di 2020. Iya, nah kan di sini kan nanti ada yang mengenai pangan, iya, misalnya, benar, dan betul. ada yang mengenai energi, Iya, tapi benar. juga digital. Itu perlu teknologi semua. Iya, iya. Semua perlu teknologi. Iya, betul. Jadi, tapi bagaimana cara mensosialisasikannya dari wilayah ke wilayah atau bentuknya iya, apa? Benar. Kita bikin 8 komisi. Ya, komisi untuk menerjemahkan program-program DJKI di-inline-kan dengan implementasi asta cita daripada Presiden pemerintahan Pak Prabowo. Ya, ini di sana. Salah satu yang paling menarik itu yang kita buat adalah peningkatan pemahaman kesadaran masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual. Nanti akan ada sosialisasi. Modelnya adalah webinar, ya. Kemudian kita akan jemput bola di lapangan. Ada modelnya adalah campaign besar-besaran. Saya sudah sampaikan tadi, setiap hari Senin, pekan pertama di setiap minggu akan ada narasi tunggal yang akan diviralkan terkait dengan pentingnya kekayaan intelektual. Termasuk juga nilai manfaat yang mereka dapatkan kalau mendapatkan kekayaan intelektual. Ya. Itu kita akan sosialisasi. Nah, itu kerja sama siapa-siapa saja, khususnya untuk tahun depan kan. Ini kan agak fokusnya beda kan, lebih ke digitalisasi, lebih ke kreativitas, kita inovasi. sebenarnya mitranya banyak. Pemerintah daerah pasti mitra kita, BRIDA di seluruh Indonesia adalah mitra kita, Kementerian UMKM mitra kita, Kementerian Pertanian mitra kita, Kementerian Perindustrian mitra kita, Kementerian Ekraf, Ekonomi Kreatif adalah mitra kita. Seluruh kementerian sebenarnya adalah mitranya DJKI karena pasti mereka punya kreativitas, punya inovasi, punya karya. Kita akan libatkan mereka secara keseluruhan. Iya. Anggaran cukup untuk itu? Ini kan insya Allah anggaran kita lumayan. Edukasi. Karena tahun ini, jadi kita itu menerima PNBP. Ya, tahun ini kita akan terima PNBP di target itu 900 miliar. Dari seluruh pengajuan permohonan ini, 900 miliar. Kurang lebih pemerintah itu mengembalikan ke kita sekian persen untuk kita gunakan buat segala macam. Edukasi. Wah, 900 miliar ya? 900 miliar. Ya, jadi, kita sudah sampai dapat per 30 ini sudah hampir 870-an sekian miliar. Jadi tinggal sedikit lagi. Ini kembali ke ini kan banyak sekali dan tahun ini kan
kelihatannya kan meningkat luar biasa. Betul. Apa faktor apa yang membuat minat orang untuk istilahnya mencatat dan lain sebagainya? Kira-kira menurut Mbak Desi ya mungkin edukasinya Iya, jalan benar. terus dan lain Betul. sebagainya. Tapi Iya. ini tapi kira-kira yang dari mana-mana saja, adakah profilnya gitu, Iya, siapa-siapa betul. saja yang Betul. mendaftarkan? Jadi yang mendaftar ini pertama pasti dari seluruh Indonesia. Ya, kontributor terbesarnya kita adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Mereka ini punya program. Jadi kita kasih uang kepada mereka, kita kasih program kepada mereka, silakan lakukan sosialisasi edukasi kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing. Jadi masing-masing kantor wilayah, masing-masing kadip memiliki kreativitas sendiri-sendiri. Ada programnya namanya Rookie. Rookie Go to School. Jadi guru KI mereka pergi ke sekolah. Oke. Itu mereka berangkat. Tapi dari wilayah ke wilayah yang lain yang paling produktif, yang paling kreatif itu dari mana? Ada nggak? Ada. Ini kan Di mungkin wilayah Jawa pasti semuanya produktif. Produktif, ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, ya. Kemudian di Sumatera sana, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hampir seluruh Indonesia produktif. Tapi satu hal yang perlu dipikirkan, maksudnya menjadi perhatian masyarakat, karena setiap provinsi itu jumlah penduduknya beda-beda, ya, maka manusia yang kreatif juga pasti dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya sedikit, pasti yang kreatif mungkin sekian persen. Ya, tapi kalau di Pulau Jawa kan rata-rata penduduknya besar. Tidak bisa juga dibandingkan dengan Papua yang penduduknya cuma sekian. Tapi mungkin di daerah juga kan banyak ya itu karakteristiknya Ya, sendiri. betul. Mereka mungkin sumber-sumber yang dari alamnya Betul. mereka bisa kelola untuk jadi bahan kreativitas, Benar, kan, benar. Betul. bukan hanya isi kreativitas dari Ya, benar. otak. Ya, itu makanya tadi. indikasi geografi itu penting untuk Tapi menjadi satu lagi bagian. yang khas di daerah itu adalah kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal yang kita terima tahun ini itu hampir 1.800-an sekian. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah kalau kekayaan intelektual komunal itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah ada yang kita miliki turun-temurun, tapi belum dicatat. Gitu. belum dicatatkan. Betul. Oke. Contohnya. Apa saja? Kita masih ada satu lagi. Oke, makasih. Menarik. Jadi ini karena masih ini penting ya bagian iya, ini, betul. bagian yang terakhir ini. Final notes ya, with Desi Anwar akan segera kembali. Final Notes with Desi Anwar ditemani Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu. Ini senang sekali ini bincang-bincang kita menarik. ini hangat menarik dan menarik. sangat relevan ya. Iya, Dan betul. banyak sekali yang saya lihat itu orang semakin sadar mungkin akibat sosialisasi, Betul, edukasi dan betul. pencerahan dari DJKI Iya, pentingnya untuk betul. mencatat yang namanya kekayaan intelektual. Betul, Kekayaan betul. intelektual kan bisa tadi macam-macam. Betul. Bisa dari pribadi juga tapi bisa juga komunal dan bisa sesuai dengan daerah itu Iya, sendiri. betul. Tapi kalau yang mengalami pertumbuhan secara pesat ya akhir-akhir ini apa-apa saja? Sebenarnya hampir semua pesat. Hampir semua Ya, ya. karena memang sosialisasi yang kita lakukan juga sangat masif. Tapi insya Allah di tahun depan harusnya akan lebih besar lagi. Karena kita mengerahkan segala potensi, ya kemudian semua mitra kerja kita akan kerahkan untuk melakukan kampanye, sosialisasi, edukasi kepada seluruh tempat. Bahkan ada sektor-sektor yang di tahun depan itu kita lakukan yang tidak dilakukan tahun sebelumnya. Contohnya Iya, apa? pesantren. Kita belum pernah dekati. Padahal mereka banyak sekali. Ya, produk-produk kreativitas mereka yang belum dicatat, bahkan mereka belum sadar. Oh, mereka ada ya produk-produknya. Ada. Saya Contohnya kemarin, apa? 2 pekan lalu, memberikan 6 sertifikat kepada pondok pesantren Salafiyah di Situbondo. Saya datang sendiri menyerahkan di dalam satu acara besar. Apa Itu mereka ininya, bikin kekhasannya? lagu, ada mars, ada himne mereka sendiri. Itu kan didaftarkan mereka. Ya. Tapi buat pesantren misalnya apa ininya dampaknya kalau mereka daftarkan ciptaan lagu mereka itu? Pertama mereka sebenarnya harus didaftar. Pertama untuk promosi buat mereka juga supaya lebih dikenal kan. Yang kedua pesantren itu jiwanya mereka kadang-kadang tidak mengambil keuntungan. Udahlah biarkan saya sebagai amal buat orang lain. Kan mereka menciptakan lagu-lagu yang sifatnya adalah untuk memberikan nasihat kepada orang lain.
Ya, itu Dan ini mereka kalau dipatenkan atau Di hak dicatat cipta mereka. di hak cipta, Di hak mereka cipta. bisa mendapatkan keuntungan komersil dari kalau situ, mereka kalau mau, mereka tapi mau. pada umumnya kan mereka Ya. mungkin tidak berjiwa itu. Tapi ada juga pesantren yang mereka menciptakan air kemasan air yang bisa dijual di sekelilingnya. Padahal sih pernah lihat namanya adalah kemasan air diberi merek santri. Itu sangat laku sekali. Itu di satu tempat di Jawa Timur. Jadi betul-betul bisa ya, ada kreativitas Iya, itu betul. bisa membuahkan keuntungan ekonomi ya. Betul. Nah, Ada lagi satu pesantren mereka membuat garam khusus di tempatnya. Itu di Lamongan. Ya. Jadi banyak produk mereka ini yang belum tersentuh. Nah, kita sendiri nanti di tahun 2025 akan menjadikan satu target sasaran kita adalah pondok pesantren. Kita akan kerjasama dengan Kementerian Agama. Banyak. Itu pesantren Indonesia ribuan. Yang daftar itu mungkin belum ada 100 pesantren di seluruh Indonesia. Jadi masih banyak sekali. Sekolah-sekolah juga belum kita jamah secara keseluruhan. Ya. Dan macam-macam yang lain kita Jadi sebenarnya apapun bisa kita daftarkan ya, kalau kita bisa inilah maksudnya paham ya, Betul, bahwa betul. ini itu sesuatu kekayaan, dan kekayaan itu pasti ada nilai, Ada paling tidak nilai. ada kebanggaannya Iya, bahwa betul. ini kita miliki. Betul, Nah betul. tadi kan kita bicara mengenai ada daerah yang mungkin milik komunal tapi belum pernah daftarkan, itu apa-apa saja contohnya? Itu kita harus memang identifikasi. Tapi maksud saya yang kekayaan intelektual komunal itu adalah pertama ada ekspresi budaya tradisional. Yang Kayak sudah turun-temurun, tarian-tarian ya. mereka yang sudah turun-temurun dari dulu. Ya, ini satu aspek sendiri. Yang kedua adalah sumber daya genetik. Itu Indonesia sangat kaya. Sumber daya hayati. Itu adalah nomor 2 terbesar di dunia atau bahkan nomor 1 sesungguhnya. Nah, Kalau kemudian itu. kita mencatat hanya Ada yang berapa mencatat itu. persen, tapi yang kita miliki itu yang sudah tercatat. Sudah, kita punya pangkalan data intelektual komunal Indonesia. Itu saya sendiri waktu itu buat ketika jadi eselon 2, waktu itu ada proyek perubahan saya di Klatim 1, saya buat pusat pangkalan data intelektual komunal Indonesia. Kemudian ada pengetahuan tradisional, ya, bagaimana cara membuat sesuatu, itu mereka harus kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu harus didaftarkan ke kita dan mereka harus dipelihara, dijaga supaya tidak hilang. Dan satu lagi adalah indikasi geografis, potensi geografis. Itu 4 aspek itu kekayaan intelektual komunal. Masing-masing daerah beragam nih, ya, tergantung dengan memang apa yang lebih dominan di tempat mereka masing-masing. Nah ini kalau masyarakat mau tahu, silakan kunjungi website DJKI, website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di situ ada satu pusat data kekayaan intelektual komunal Indonesia. Kalau mau lihat lagi berapa banyak merek paten hak cipta, kunjungi website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tinggal cari saja di Google, masukkan keyword Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Cari apa saja informasi intelektual pasti ketemu. Kemudian ada Instagram kita juga, ada Twitter, ada Facebook. Nah, itu juga menjadi peminatnya banyak. Ada TikTok, ya, segala macam platform digital kita sediakan buat masyarakat. Nah, anak muda sekarang sudah mulai paham, sudah mulai peduli dengan sudah mulai peduli, intelektual. tapi tetap masih relatif perlu dikembangkan lagi lebih. Oke, nah ke depan tahun 2025 khususnya yang berkaitan dengan hak cipta dan juga desain industri. Yang desain industri, siapa menjadi target utamanya dalam semua aspek, ya, semua yang berkaitan ini, termasuk musisi, ya, kita akan jadikan target sasaran. Sekolah, kampus, ya, litbang, kita akan datangi mereka. Komunitas-komunitas seni, ya, di satu tempat. Makanya tadi saya bilang kita akan mencanangkan kawasan karya cipta di satu tempat. Ya, mungkin mereka adalah sedang satu komunitas yang ahli membuat kaligrafi. Nah, itu kita canangkan mereka sebagai satu kawasan. Tapi dari segi jumlah ada target sendiri khususnya untuk yang pemegang hak cipta dan desain industri ini? Kita targetkan lebih dari tahun 2024. Ya. Saya bahkan bilang sama mereka sangat optimis, kita bisa nggak 100 kali lipat. Jadi kalau kita terima tahun ini 300, tahun depan boleh nggak 400 atau 500. Ya. Dan selama ini terbukti ya bahwa naik terus. Ini bukan saja naik terus, tapi dampaknya terhadap perekonomian. Kita kan punya target 8% ini untuk pertumbuhan kita. Coba mungkin hitung-hitungan dengan jumlah paten atau hak cipta dan juga aktivitas. Sebenarnya memang program-program yang kita buat itu, saya sudah katakan tadi, itu adalah kita akan lihat program Asta Citanya Presiden permintaan Prabowo Gibran, kita akan lihat kita bisa masuk dari sisi mana saja untuk kemudian kita bisa memberikan, kita sebagai katalisator
Ya. Ya, untuk Contohnya apa? Kan ini ada pangan, ada energi, ada makanan bergizi, Oke, baik. ada pembangunan rumah Iya. atau apa gitu yang Pertama itu digitalisasi. adalah satu astacita, itu ada industri kreatif. Industri kreatif itu adalah pasti kaitannya dengan keintelektual. Yang kedua, ketahanan pangan atau ketahanan energi. Ya. Ketahanan pangan dan ketahanan energi perlu teknologi. Teknologi itu adalah paten. Ya, itu kita akan lihat satu-satu nantinya. Ya, hilirisasi, industrialisasi, itu kita akan dekati dari sisi kekayaan intelektual semaksimal mungkin yang kita bisa. Iya. Bisa. Dan sepertinya ini effortnya Pak Razilu ini luar biasa untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman semakin meningkat. Tapi sampai saat ini tantangan terbesar apa yang masih dihadapi dan kira-kira ini kan masih penduduk kita kan sangat Iya, sangat banyak. Iya, betul. Ragamnya juga luar biasa. Saya sebenarnya daerahnya juga baik. Luas. Saya sebenarnya tidak ingin menyebutnya tantangan, tapi Ya, saya ingin tapi membelinya adalah peluang besar. Ya, peluang, potensial. Ya, potensi atau peluang calon besar. disertifikasi. Ya, betul. Mereka adalah calon-calon kita semuanya, yaitu yang tadi saya bilang, kita akan kerahkan seluruh potensi yang kita miliki dan akan memperkuat kerjasama pentahelix. Ini saya sebut dalam media gathering juga kemarin. Pentahelix itu adalah melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Ini media penting. Ya. Tanpa media susah juga mensosialisasikan. Nah, itu kita akan perkuat lintas sektoral ini dalam kerjasama dan kolaborasi. Iya. Nah, perangkat untuk melakukan ini apa yang pasti kita masih bikin dengan MOU nanti dengan kita bikin MOU PKS dengan mereka. Tapi SDM di DJKI cukup ini kira-kira kalau Mbak Desi lihat kayak anak-anak gini, muda. Pertanyaannya kalau Mbak Desi lihat dirjennya kayak gini, kira-kira di belakangnya itu kayak gimana? Wah, ya? harus lebih, Pasti lebih energik lagi. Karena saya setiap hari mengedukasi mereka, memprovokasi mereka, ya, memotivasi mereka untuk kita Ada maju. berapa sekarang pasukannya? Kami punya pasukan 1.000 lebih. 1.000 di seluruh Indonesia? Di Jakarta saja. Jakarta. Kalau Indonesia lebih banyak lagi. 2.000-an mungkin ya. Skills apa yang diperlukan untuk kerja di Sebenarnya skillnya adalah kemauan yang sungguh-sungguh. Kalau sudah punya kemauan sungguh-sungguh, dia akan belajar dengan baik. Itu yang saya selalu targetkan. Yang penting memiliki bos yang menyenangkan. Razilo itu sangat membantu ya, apalagi kalau punya visi, punya passion. Dan saya anggap mereka semua sebagai anak saya, ya, sehingga mereka sangat dekat dengan saya. Jadi ketika saya memberitahu sesuatu, mereka terima dengan senang hati. Oke, Pak Razilo, waktunya sudah habis, tapi mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan. Baik, mumpung ini akhir tahun dan benar. juga Para pemirsa sekalian, kalau ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan keintelektual, jangan pernah tidak mengunjungi website Direktorat Jenderal Keintelektual, kemudian mengikuti Instagram, Twitter, kemudian Facebook. Karena disitulah kekayaan intelektual akan memperkenalkan, Direktorat Jenderal Intelektual akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan program-programnya. Jadi kalau ingin tahu lebih dekat, pokoknya akrab setiap hari, jangan tidak pernah berinteraksi dengan sosial media DJKI. Di sana semua informasi ada. DJKI keren. DJKI keren. Luar biasa. Tapi mungkin kenapa perlu kita mengenal DJKI lebih? Perlu mengenal karena di sana sebenarnya adalah kekayaan Anda yang tersimpan, asetnya tersimpan di sana. Nah, ini mungkin bicara ke kamera ini. Kenapa kita harus peduli dengan yang namanya kekayaan intelektual? Para pemirsa semuanya peduli dengan kekayaan intelektual? Karena sebenarnya kekayaan intelektual adalah aset Anda yang berharga, yang masih tersimpan, yang belum Anda ketahui. Ketika nanti Anda ketahui, maka nanti pasti tahu ternyata di sana sebahagian daripada sumber penghidupan saya ke depan. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Dan sukses untuk programnya tahun 2025 dan saya rasa kita ikuti ya nanti tahun depan bagaimana makasih. Nanti kita ketemu progresnya, keberhasilannya dan suksesnya. Dan tentu saja kita harapkan ini semua berbuah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan juga. Saya ingin boleh sedikit tadi ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian kita punya yel-yel sebagai motivasi, yaitu tadi saya setiap berkumpul dengan mereka saya sampaikan salam transformasi, maka mereka menjawab adalah DJKI keren. Keren itu adalah kompeten, energik, responsif, empati, dan nasionalis. Iya, keren. DJKI keren. Terima kasih DJKI keren. Ini bosnya juga keren. Ya, siap. Demikian Final Notes with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Final Notes, Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.